Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Ibu Endah dalam materi Matematika kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, tapi sebelum kita belajar, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, mari kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bilangan bulat. Kalau dilihat dari namanya, bilangan bulat tentunya tidak terpecah atau terpotong ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, kemudian ada bilangan positif, contohnya angka 1, 2, 3, dan juga ada bilangan negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, berdasarkan garis bilangan kita bisa mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan semakin ke kanan tentunya angkanya atau nilainya semakin besar. Nah, anak-anak jika dilihat dari garis bilangan ya, kalian bisa melihat ini kalau bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan 0. Nah, bilangan positif itu adalah bilangan yang apabila semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Kemudian pada garis bilangan letaknya berada di sebelah kanan titik 0. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang apabila semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Dan pada garis bilangan letaknya ada di sebelah kiri titik 0. Nah, kalau melihat dari pengertian tadi dan juga dari gambarnya, Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas berikut ya. Silahkan kalian coba untuk membuat garis bilangan, kemudian kalian salin ya. Setelah itu coba kalian lengkapi titik-titik tersebut dengan bilangan bulat yang tepat. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa operasi matematika yang berhubungan dengan bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan. Untuk penjumlahan, jika kalian menemukan 2 atau lebih ya bilangan bulat yang bertanda sama, bisa sama-sama negatif atau sama-sama positif, kalian tinggal langsung saja jumlahkan kedua bilangan tersebut tanpa mengabaikan atau tanpa melihat lagi itu tandanya negatif atau positif. Nah, contohnya pada angka berikut 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi positif tambah positif hasilnya positif. Nah, kemudian untuk negatif 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 4. Jadi kalian tinggal menjumlahkan saja tanpa melihat negatifnya 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, untuk hasilnya nanti tinggal mengikuti. Kalau dia awalnya tandanya sama-sama positif berarti hasilnya positif. Kalau misalnya tandanya sama-sama negatif, tentunya hasilnya negatif. Kemudian bagaimana dengan yang berbeda tandanya? Misalnya salah satunya positif dan salah satunya negatif. Kalian tinggal mengurangi saja bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Tentunya tidak usah kalian perhatikan tandanya. Sebagai contoh, 5 ditambah negatif 2 itu adalah hasilnya 3. Nah, angka 5 nilainya lebih besar dibandingkan dengan angka 2. Jadi kalian tinggal mengurangi saja ya. 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3. Hasilnya akan mengikuti tanda atau tanda yang nilainya lebih besar ya, yang angka lebih besar. Maksudnya adalah 5-nya ini kan positif, makanya hasilnya nantinya juga positif. Kemudian contoh yang kedua, negatif 7 ditambah 4 itu hasilnya adalah negatif 3. Kalian tinggal mengurangi saja, 7 dikurangi 4 itu hasilnya 3. Nah, kemudian untuk tandanya silakan melihat angka yang lebih besar tanpa tanda tentunya ya. Kalau kita lihat 7 dan 4 nilainya lebih besar 7. Karena 7 muatannya negatif maka hasilnya pun akan negatif.
Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita gabungkan untuk garis bilangan dan penjumlahan yang telah kita pelajari tadi. Contohnya ini ada untuk penjumlahan negatif 2 ditambah 5, itu silakan kalian buat garis bilangannya. Nah, itu kalau dilihat dari tanda 0 ya, ini dari tanda nolnya ini, dia negatif 2 menuju ke kiri. Setelah itu ditambah 5 menuju ke kanan. Nah, hasilnya tentunya 3. Berikutnya untuk contoh nomor 2, 7. Positif 7 dia ke kanan pada angka 7. Setelah itu ditambah negatif 3. Negatif itu menuju ke kiri. Nah, hasilnya adalah 4. Positif 4. Kemudian untuk contoh yang ketiga, dari 0 menuju negatif 4, ditambah negatif 3, karena negatif dia ke kiri lagi ya, menghasilkan negatif 7 ya. Baiklah, jika kalian sudah memahami, silahkan kalian mencoba membuat garis bilangan dari 3 soal berikut ya. Nah, anak-anak, selain penjumlahan ada juga pengurangan. Tentu saja sama dengan penjumlahan tadinya ya, hanya saja itu adalah lawan dari bilangan penjumlahan. Sebagai contoh misalnya seperti ini, 4 dikurangi 3 itu sama dengan 4 ditambah negatif 3 ya. Jadi dia adalah lawan dari bilangan pengurangnya. Tadi kan negatif 3 ya, jadi kita jumlahkan, kemudian lawan dari angka 3 itu adalah negatif 3. Jadi ditambah dengan lawan bilangan pengurangannya. Jadi kesimpulannya pada pengurangan bilangan itu mengurangi sebuah bilangan sama dengan menambahkan lawan bilangan pengurang itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Karena awalnya ini ya, B ini adalah positif. Jadi dia dirubah tandanya, dijumlahkan dengan lawan dari positif B menjadi negatif B ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat garis bilangan di bawah ini contohnya. 4 dikurangi 3. Nah, ini berarti 4 ditambah lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Nah, untuk garis bilangannya dari 0 ke kanan itu pada bilangan 4, kemudian ditambah negatif 3, dia akan berjalan ke kiri sebanyak 3 langkah, hasilnya positif 1. Kemudian untuk soal berikutnya, contoh soal berikutnya ini adalah negatif 5 dikurangi negatif 2. Seperti rumus tadi, jumlahkan dengan lawannya. Kalau di sini adalah negatif 2, maka dia dijumlahkan dengan positif 2. Dari 0 menuju ke negatif 5, kemudian dia ditambah. Kenapa dia ke kanan? Karena setelah kita rubah ini, dia ditambahnya adalah positif 2, jadi dia menuju ke kanan 2 langkah, hasilnya adalah negatif 3. Nah, coba untuk lebih memahami, kalian buat garis bilangan berdasarkan 2 soal berikut untuk lebih memahami soal dari pengurangan ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian itu pada dasarnya adalah sama. Jika bilangan bulat bertanda sama, bisa negatif atau positif, maka hasilnya akan positif. Sebagai contoh ini adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya pasti positif. Begitu juga dengan pembagian ya. Jika 4 dibagi 2 sama dengan 2, itu akan sama dengan negatif 4 dibagi 2 akan hasilnya positif 2. Nah, bagaimana jika berlawanan tanda? Maka hasilnya tentunya akan negatif ya. Sebagai contoh adalah 2 dikali negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 4. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Sama halnya juga dengan pembagian.
Nah, anak-anak untuk lebih memahami pembagian dan perkalian dan juga penjumlahan dan pengurangan, ini ada soal campuran, jadi dia ada penjumlahan, ada pengurangan, digabung dengan soal perkalian. Nah, ingat anak-anak, kalian kerjakan angka yang di dalam kurung terlebih dahulu. Misalnya nomor 1, 30 dikali 20 tambah 3, kerjakan terlebih dahulu 20 ditambah 3. Baru kalian kalikan dengan 30. Mudah bukan? Nah, anak-anak, semoga kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Belajar matematika itu menyenangkan loh. Terima kasih atas perhatian kalian tentunya pada pembelajaran bilangan bulat hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.